Ya, selamat pagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu lagi kita dalam siraman rohani Assalam sharing session berbagi. Ini bagian ke-9 insyaallah dari Inna dina indallahil Islam. Agama yang dibenarkan oleh Allah hanyalah Islam, ya. Sungguhnya hanya Islam adalah agama yang berada di sisi Allah. Pada bagian ke-9 ini, ya, kita memang ada fadilahnya, ada keutamaannya, dan ada faedahnya tentang membela agama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menolong agama Allah, menolong agamaku, kata Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang menolong agama Allah. Allah Ta'ala akan menurunkan pembelaan kepada orang-orang yang membela agama Allah. Lalu bagaimana kita membela agama Allah ini? Bukan dengan cara mencaci maki, menghujat-hujat orang yang berbeda agama dan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bukan dengan cara membubarkan paksa suatu kegiatan keagamaan dari orang yang berbeda agama, berbeda kepercayaan, berbeda keyakinan dengan kita. Ya, bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara memaki-maki, menghujat-hujat, apalagi sampai membubarkan kegiatan keagamaan dari orang yang beragama lain itu secara paksa. Itu tidak boleh. Itu bukan cara kita menolong dan membela agama Allah. Dan itu pun juga tidak dibenarkan. Ya, la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksa memaksa dalam beragama. Innamal mu'minunal ikhwatun. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang masih mempercayai Tuhan, itu adalah saudara kita, terlepas dari bagaimana cara menyembah Tuhan itu. Karena di mana-mana Tuhan itu satu, ya. Mau ajaran yang diajarkan Nabi Isa sekalipun, penyembahannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa sekalipun, itu ajaran yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang Nabi Nuh, Nabi Adam sekalipun, itu juga ajaran yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu juga dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jelas yang paling paripurna penyampaiannya oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hal penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu ceritanya. Jadi makanya para pemirsa, para hadirin, kalau ada yang mengatakan, oh, orang-orang ini yang agamanya paling benar, ya memang Islam itu adalah agama paling benar di antara agama-agama yang ada. Allah sendiri yang mengatakan, Inna dina indallah. Dikaji, makanya dikaji bait pertama dari surah Ali Imran ayat 19 itu, dan cari tahu asbabun nuzul dari ayat itu apa, tafsir-tafsirnya, makna-maknanya, dari huruf per huruf, kata per kata. Satu kalimat inna dina indallahil Islam itu bisa menimbulkan banyak arti, menimbulkan banyak makna, menimbulkan banyak konteks. Itulah Al-Quran. Itulah istimewanya Al-Quran. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Satu huruf saja artinya bisa bermacam-macam, apalagi satu kata, apalagi satu kalimat. Nggak bisa kita stick kepada, oh, terjemahannya berbunyi seperti ini, jadi berarti begini kesimpulannya. Ya salah. Dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu ada berbagai cabang-cabang ilmunya dan luas banget. Ada namanya balaghah, ada namanya mantiq, ada namanya fi'il madi, fi'il mudhari, dan sebagainya.
dalam ketatabahasaan Arab klasik yang dipakai dalam Al-Quran itu. Ada banyak ilmu-ilmunya dan cabang-cabang, dan itu luas pemirsa. Cabang-cabang ilmu tentang Al-Quran itu luas, termasuk bagaimana memahami bahasa yang dipakai oleh Allah dalam menyampaikan firman-Nya yang kemudian dibukukan dalam Mushaf Al-Quranul Karim. Itu juga ada ilmunya, gak bisa kita hanya stick, oh terjemahannya berbunyi seperti ini, oh berarti harusnya begini dong. Oh ya, gak bisa begitu, itu namanya cupet, itu namanya narrow minded. Pemikirannya sempit. Dan saya prihatin kadang-kadang yang buat konten yang buat hujat Al-Quran itu dia lakukan demi konten di media sosial untuk mengumbar kebencian kepada Islam dan menawarkan sejumlah rupiah agar umat Islam itu murtad. Ya memang betul, kalau kita kaji lagi dari ayat, barang memang orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rela umat Islam itu mengikut agamanya sampai orang Islam itu mengikut agama mereka, Yahudi dan Nasrani atau Yahudi dan Kristen itu. Betul, tapi itu perlu dikaji juga. Apa maksud ayat itu benar? Saya paling seneng ngerjain kucing hitam sebabnya saya siram pakai air. Oke, lanjut. Jadi dalam memahami Al-Quran itu kadang-kadang saya prihatin, ya, sampai segitunya gitu loh. Tapi itu ayat juga perlu dikaji, apa arti sebenarnya, apa makna sebenarnya, apa konteks sebenarnya dari ayat itu. Ingat tuh ya, 6.000-an lebih ayat Al-Quran itu memiliki arti, memiliki makna yang kita kaji dan perlu kita maknai betul-betul ayat demi ayat itu. 6.000 lebih. Kalau jumlah persisnya masih dalam perdebatan, ya. Ada yang mengatakan 6.236, ada yang mengatakan 6.400 ada yang mengatakan 6.017, ada yang mengatakan macam-macam. Tapi angka yang kita pegang ini kan 6.666. Itu sumbernya berasal dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu kitabnya. Dan itu pun yang dimaksud oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, itu adalah kandungan dari semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri pemirsa. Jadi maknanya kita ini jangan mudah terkecoh oleh yang namanya terjemahan, translation. Karena setiap penerjemah pasti punya anunya sendiri-sendiri, punya agendanya sendiri. Apalagi kalau terjemahan bahasa Indonesia, banyak terjemahan bahasa Indonesia yang kadang tidak sesuai dengan makna sebenarnya, kadang nyimpang, ada banyak loh. Ada banyak itu. Nah, ini yang orang-orang banyak yang tidak paham. Jangankan orang di luar Islam, orang di dalam Islam sendiri aja banyak yang salah paham. Kalau sudah salah paham kayak gitu, turun ke dunia yang bernama apologetika. Tapi sebenarnya bukan apologetika yang saya lihat, tapi malah jadi ajang caci mencaci, maki memaki antara Islam dengan yang bukan Islam. Ini yang membuat saya jadi males untuk kesana lagi gitu loh, karena isinya ya seperti itu. Dan setelah saya tahu, oh ternyata itu semua demi konten di media sosial. Ada pihak yang menyukai konten-konten kebencian seperti itu. Itu juga bukan cara kita membela agama Allah. Itu juga bukan cara yang paling pas dalam rangka menolong agama Allah. Bukan itu caranya. Bukan seperti itu. Minimal kita jaga akidah kita dulu deh. Karena percuma juga kita sibuk
menjaga akidah orang kalau akidah kita sendiri tidak dijaga. Sebagai contoh, mohon maaf lahir dan batin ya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk membumikan Pancasila. Jadi seakan-akan Pancasila itu dinomorsatukan seperti halnya agama. Itu kalau seperti itu akidah kita udah bergeser, itu nggak boleh. Atau ya, atau misalkan ini ada kaitannya dengan hal kemarin yang saya datang di Barikade 98 ya. Ketika saya minta waktu buat azan salat Isya ya kan, tidak dikasih sama Bung Beni Ramdhani, ketum Barikade 98. Ya, malah langsung nyanyi. Padahal itu lagi azan. Padahal itu lagi azan Isya itu. Malah dia nyanyi-nyanyi. Malah teriak-teriak kan, setelahnya si Novi Bule itu kan. Nggak jelas semuanya. Itu kan berarti terlalu menomorsatukan perkara dunia, khawatir nanti akidah kita bergeser. Ya. Bukan berarti Islam tidak sejalan dengan nasionalisme. Enggak. Kemarin pas halal halal tanggal berapa kemarin? Ini tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Tanggal 7 Mei kemarin pas halal Barikade 98 itu saya ijazahkan satu doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hazal biladil amina. Ya. Doa itu surah Ibrahim ayat 35 bait pertama. Ya Tuhan kami, ya Tuhanku, jadikanlah negaraku ini negara yang aman. Itu berarti Islam itu sejalan, nasionalisme sejalan dengan Islam, apalagi Pancasila. Jadi kesimpulannya antara nasional, mari kita sekarang bumikan bahwa Islam dan Pancasila itu satu jalan, satu tarikan nafas. Islam dan nasionalisme itu juga satu jalan, satu tarikan nafas. Dan bedakan mana politik identitas dan mana identitas politik yang nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma fiqh lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.